Katakanlah ada sebuah pameran di mana terdapat 7 kanvas identik berlapiskan cat merah berbentuk persegi berukuran 1 meter kali 1 meter. Kanvas pertama dibuat seniman A dan berjudul Darah Merah dalam Agresi Militer Belanda Kedua. Berbeda dengan kebanyakan lukisan historis yang umumnya menggambarkan prajurit menyongsong senjata atau wajah sengsara orang-orang sipil yang terkena imbas perang, seniman A menampilkan kanvas persegi bercat merah untuk merepresentasikan ketidakadilan penjajahan dan darah yang tumpah akibat perang. Di sebelahnya adalah kanvas seniman B yang berjudul Merah Marah. Menurut seniman B, karya ini adalah lukisan potret dirinya yang mengekspresikan keadaan jiwa saat dilanda emosi. Kanvas ketiga, karya seniman C, mengeksplorasi kemurnian bentuk dan warna dari perspektif matematis dan kimiawi. Ia seorang seniman formalis dan karyanya ia beri judul Persegi Merah. Di sebelahnya ada karya seniman D, judulnya Sunyata, sebuah eksplorasi simbol spiritual dan metafisik atas filosofi Buddhisme tentang cinta kasih, keikhlasan, dan kekosongan. Kanvas kelima adalah karya seniman E, yang tertarik pada mekanisme siklus biologis manusia. Karya ini menurutnya adalah lukisan still life atau alam benda yang menggambarkan darah menstruasi. Kanvas ke-6 dan ke-7 tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai karya seni dalam pengertian tradisional. Ini menurut sang kurator. Lapisan cat merah di atas kanvas ke-6 disapukan oleh seorang seniman maestro. Sebut saja misalnya namanya Sujoyono, saat ia tengah mempersiapkan sebuah lukisan yang ingin ia beri judul Gerilya Terakhir. Sang maestro keburu meninggal sebelum dapat menyelesaikan lukisannya. Sehingga kanvas bercat merah ini tidak sepenuhnya sudah menjadi karya seni. Namun, sejarawan seni tetap menganggapnya berharga. Kanvas terakhir juga tidak sepenuhnya dapat disebut karya seni. Kanvas ini dicat merah oleh seorang art handler atas instruksi kurator pameran. Bagi sang kurator, kanvas ini hanyalah sebuah artefak atau benda biasa untuk mengutarakan problem filosofis tentang perbedaan seni dan bukan seni. Ia mengatakan, kanvas ini bukan karya seni, melainkan hanya hasil kerja seorang art handler yang dibayar oleh sang kurator untuk mengecat kanvas menjadi merah. Dalam sesi tanya-jawab pameran, seorang seniman muda, sebut saja namanya X, mengajukan keberatan atas apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan pangkat seni. X meyakini sikap hidup egalitarianisme atau kesetaraan radikal. Dan menurutnya, seharusnya tidak ada perbedaan pangkat atau status antara benda seni dan benda biasa. Baginya, semua benda adalah seni. Sehingga, kanvas merah yang dicat art handler adalah juga benda seni. Untuk menguatkan argumennya, X mengajukan, bagaimana jika ia juga membuat sebuah kanvas persegi bercat merah dan ikut memamerkannya di galeri tersebut. Ia mendeklarasikan bahwa kanvas buatannya itu adalah benda seni. Ia menjuduli benda itu sebagai tak ada judul, karena ia tidak ingin menyematkan makna pada kanvas merahnya. Baginya, semua benda adalah benda seni, tak peduli ada atau tidaknya makna di dalam benda tersebut. Sang kurator merespon, menurutnya, karya seniman muda X bisa disebut benda seni bukan karena benda itu sama-sama kanvas bercat merah seperti kanvas lainnya dalam pameran itu, melainkan karena X mendeklarasikannya sebagai seni. Selain itu, meskipun tak ada judul, karya itu tetap bisa mengandung makna. Bagi si kurator, karya X ini setara dengan karya seniman D yang berjudul Sunyata. Keduanya sama-sama mengeksplorasi konsep kekosongan makna. Sedangkan, kanvas merah yang dicat art handler atas instruksi sang kurator baginya tetaplah bukan benda seni. Karena art handler hanya melakukan kerja atas perintah kurator, dan sang kurator mendeklarasikan bahwa kanvas merah itu bukan benda seni. Apabila status benda seni tergantung pada pernyataan pembuatnya, dan jika seniman X berhak mendeklarasikan bahwa kanvasnya adalah benda seni, mengapa sang kurator tidak boleh mendeklarasikan bahwa kanvasnya bukan benda seni? Pada akhirnya,
Tidak ada kesepakatan antara sang kurator dan seniman muda X. Keduanya sama-sama menemui jalan buntu. Mengapa sesuatu disebut seni? Pengandaian pameran dengan 7 kanvas berupa 5 benda seni dan 2 benda bukan seni diajukan oleh Arthur Danto, seorang filsuf Amerika, dalam tulisannya yang berjudul Works of Arts and Mere Things pada tahun 1974. Danto bertanya, mengapa sesuatu disebut seni? Apa yang membedakan benda seni dengan benda biasa? Investigasi filosofis Danto adalah responnya terhadap teori seorang filsuf Amerika lainnya yang bernama Maurice Whites. Pada tahun 50-an, Whites berargumen bahwa seni adalah suatu konsep terbuka atau open concept. Baginya, seni tidak mungkin bisa didefinisikan karena seni adalah suatu produk atau proyek yang sangat kreatif, syarat eksplorasi, dan terus berubah sehingga seni tidak punya ciri-ciri atau kualitas yang cukup stabil untuk dapat didefinisikan. Danto tidak setuju dengan pandangan Maurice Whites. Baginya, jika seni tidak punya definisi, maka tidak ada perbedaan antara benda seni dan benda biasa. Dan jika demikian adanya, maka mengapa tidak sekalian saja kita buang kategori seni dan cukup menyebut semua hal sebagai benda semata? Nyataannya, dalam percakapan sehari-hari, kita menemui adanya tuturan kategori yang disebut seni. Sehingga, pasti ada suatu definisi yang mendasarinya, meskipun kita mungkin menolak untuk mendefinisikan seni. Danto setuju dengan Maurice Whites bahwa definisi seni terus berubah seiring waktu. Namun, baginya, ini bukan berarti bahwa seni tidak mungkin didefinisikan. Mari kembali pada karya seniman X, kanvas merah berjudul Tak Ada Judul. Apakah kanvas merah ini menjadi seni karena dibuat oleh seorang seniman? Jika sebuah benda disebut seni karena pembuatnya adalah seniman, ini umumnya disebut teori fungsional seni. Bukankah tidak semua benda yang dibuat seniman disebut sebagai seni? Apabila katakanlah seorang seniman mengecat pagar, itu tidak menjadikan pagar sebagai benda seni. Menurut Danto, teori fungsional bisa digugurkan. Atau apakah suatu benda adalah benda seni karena seniman mendeklarasikannya sebagai seni? Bisa saja, jika kita merujuk pada sejarah seni barat abad ke-20, ada karya Marcel Duchamp berjudul Fontaine yang dipajang di sebuah museum pada tahun 1917. Karyanya adalah sebuah urinoir atau tempat kencing berdiri yang dibubuhi tulisan air mat. Duchamp mendeklarasikan urinoir yang merupakan benda biasa sebagai benda seni. Pada saat itu, aksi Duchamp menjadi kontroversi besar. Namun hingga kini, karya itu dianggap oleh sejarawan seni sebagai sebuah terobosan radikal, dan pengaruhnya masih dapat kita lihat dalam karya-karya seni berbasis ready-made object atau benda siap pakai. Dari karya Fontaine, muncullah apa yang dirumuskan para filsuf sebagai teori intensi seniman. Akan tetapi, teori intensi seniman juga mengandung masalah. Jika segala hal dapat disebut seni hanya karena seseorang menyebutnya seni, maka seni hanya bergantung pada otoritas tuturan seseorang. Penonton atau publik seni jadi tidak dibutuhkan lagi dalam teori ini. Teori intensi seniman dikritik karena membuat definisi seni menjadi sirkular. Sesuatu disebut seni karena ia disebut seni. Ini definisi yang sangat individualistis, kalau bukan egois, atau bahkan cenderung mikrofasis, karena ia tidak memungkinkan terjadinya dialog. Teori fungsional dan intensi seniman dianggap problematik oleh Danto. Tapi lebih dari itu, menurutnya, teori estetika tradisional dari Plato, Hume, sampai Kant juga tidak cukup untuk menjelaskan fenomena seni yang diamati Danto pada tahun 60-70-an. Danto berpendapat bahwa kecenderungan seni kontemporer tidak lagi hanya mengimitasi realitas seperti teori Plato, tidak selalu mengandung keindahan atau ekspresi subjektif emosi manusia, dan juga tidak terbatas pada cabang atau medium seni tertentu. Sekarang bayangkanlah ada serombongan alien yang datang ke bumi. Mereka dapat menghayati dan menikmati keindahan seperti manusia. Mereka terpukau oleh keindahan bunga, bulu burung merak, gemilau cahaya senja, dan lain-lain. Mereka juga dapat mengapresiasi benda buatan manusia yang simetris, berkilau, dan mengandung detail yang sempurna.
misalnya kain tenun, kaca patri, perhiasan perak, dan lain-lain. Para alien dapat merasakan dan memahami konsep keindahan, namun mereka tidak paham dan tidak pernah mendengar konsep seni sebelumnya. Alkisah, para alien memutuskan untuk menjajah bumi karena mereka ingin menyelamatkan peradaban manusia yang terancam oleh perubahan iklim. Suatu ketika, mereka mendatangi sebuah museum seni dan budaya terbesar di dunia. Mereka beranggapan bahwa museum ini adalah produk peradaban manusia yang aneh dan boros energi. Museum itu menggunakan banyak sekali AC untuk mengkonservasi benda-benda koleksinya. Bagi para alien, benda yang tidak indah tidak perlu dikoleksi atau dikonservasi. Mereka lantas menyusun program untuk memilih mana koleksi museum yang harus disimpan dan dibinasakan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang keindahan yang disamaratakan dengan seni, mereka membinasakan benda koleksi museum yang tidak tampak indah, yaitu benda yang tidak simetris, tidak berkilau, atau tidak mengandung ornamen yang detail. Maka mereka menyimpan kain-kain tenun karena detail pengerjaan dan simetrinya yang sempurna, patung-patung dari marble, besi, dan aluminium yang tampak berkilau, karya-karya desain bermaterial plastik yang tampak dinamis, serta lukisan bunga mekar yang berwarna lembut. Sedangkan, mereka memutuskan untuk membinasakan lukisan Sujoyono berjudul Di Depan Kelambu Terbuka, karena menurut mereka, wajah perempuannya tampak merengut dan warnanya kusam. Mereka juga membinasakan Brillo Box karya Andy Warhol, karena hanya berupa tumpukan kardus yang dapat ditemui di supermarket. Topeng kayu yang merupakan benda sakral suku Fang dari Afrika karena dianggap bentuknya tidak realistis, juga lukisan Picasso karena alasan yang sama. Bagaimana menjelaskan pada alien bahwa benda-benda yang tidak tampak indah juga layak dan berharga untuk diapresiasi dan disimpan di museum? Menurut Arthur Danto, menyebut dan mengapresiasi suatu benda sebagai seni membutuhkan terpenuhinya syarat sebagai berikut. Pertama, adanya pengetahuan tentang konsep atau teori seni, dan yang kedua, adanya pengetahuan tentang sejarah seni. Kita tidak mengapresiasi Brillo Box Andy Warhol karena benda itu indah. Brillo Box hanyalah reproduksi identik dari benda sehari-hari. Namun, kita dapat mengapresiasi benda itu apabila kita dapat memahami konteks munculnya karya tersebut dalam suatu momen waktu dan tempat yang spesifik. Karya Warhol menggambarkan munculnya budaya konsumerisme Amerika yang kini mengglobal, dan secara teoritis, ia melanjutkan intervensi konseptual atas status perbedaan benda seni dan bukan seni yang sudah dimulai Duchamp pada awal abad ke-20. Kita tidak mengapresiasi karya Sujoyono karena ia menampilkan keindahan atau idealisasi tentang sosok perempuan. Justru sebaliknya, Sujoyono tengah berargumen untuk memunculkan gambaran nyata kesengsaraan perempuan miskin pada masa penjajahan. Dan dengan itu, ia menolak keindahan semu yang digambarkan oleh pelukis-pelukis kolonial. Bagi Danto, seni dapat atau bahkan harus didefinisikan. Seni menurutnya adalah segala sesuatu yang mengandung ketentangan atau aboutness. Benda biasa menjadi benda seni karena ia mengandung ketentangan ini. Kualitas ketentangan ini memungkinkan seniman dapat berkomunikasi dan memantik proses interpretasi oleh publik seni. Singkatnya, tanpa teori, konsep, dan pengetahuan sejarah tentang seni, semua kanvas merah dalam eksperimen pikiran Danto adalah benda yang sama. Tanpa teori, konsep, dan pengetahuan sejarah, alien akan memusnahkan segala sesuatu yang tidak indah, sebagaimana seni didefinisikan dalam pengertian estetika tradisional. Teori Danto sangat berpengaruh dan menjadi pondasi bagi perkembangan seni kontemporer. Itulah mengapa dalam gejala seni kontemporer sekarang, caption atau pernyataan kuratorial atau pernyataan seniman yang mengandung ketentangan karya seni terkesan lebih penting daripada karya seni itu sendiri. Bagi Danto, definisi seni sebagai ketentangan menandai berakhirnya seni atau the end of art. Ini bukan berarti bahwa orang-orang berhenti membuat dan mengapresiasi seni. The End of Art membuka lembaran baru munculnya teori dan filsafat seni. Menurut Danto, segala benda atau peristiwa seni adalah pernyataan konsep, teori, dan filsafat yang mempertanyakan ulang apa itu seni.
Berdasarkan pandangan ini, konsep menjadi lebih superior daripada benda seninya. Setiap benda atau proyek seni adalah suatu teori yang dibangun seniman, dan teori itu lantas dipraktikkan, diuji, dan diperdebatkan dalam dunia seni. Nah, ada satu fakta sejarah yang menarik dari konteks Indonesia. 1 tahun sebelum Arthur Danto memunculkan eksperimen pikiran 7 kanvas merah, tahun 73, seorang seniman dan penulis bernama Danarto memamerkan sejumlah kanvas kosong di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Danarto bukannya nggak jago gambar ya. Cari aja gambar-gambarnya di Google. Kalian pasti terkesan. Meskipun pameran kanvas kosong hanya terdiri dari hamparan kanvas putih berbagai bentuk, tanpa figura dan tanpa cat, ia bukannya tidak mengandung makna. Bahkan sebaliknya. Pameran kanvas kosong menyediakan banyak ruang untuk interpretasi. Bagi Danarto sendiri, konfigurasi kanvas putihnya ini ingin mengaburkan batas antara karya lukisan, patung, dan seni instalasi. Selain itu, dalam tulisan-tulisannya, Danarto banyak terpengaruh kisah pewayangan dan spiritualitas sufisme. Dengan mempertimbangkan ini, kanvas kosong Danarto juga bisa diinterpretasi sebagai pencarian spiritual atas wujud yang paling hakiki. Jika kita memiliki pengetahuan tentang sejarah seni global, karya Danarto bisa kita dekatkan dengan karya suprematisme seniman kelahiran Ukraina, Kazimir Malevich dari abad ke-20, atau misalnya minimalisme karya seniman Solowit dari Amerika Serikat tahun 50-an. Meskipun bentuk karya mereka serupa, karya Danarto, Malevich, dan Solowit tidak berada dalam aliran seni yang sama. Ditambah lagi, mereka berasal dari konteks ruang dan waktu sejarah yang berbeda. Teori intelektualisme ketentangan seni yang dibangun oleh Arthur Danto juga punya implikasi pada bagaimana kita memahami gerak sejarah seni. Ia berargumen bahwa kategori isme-isme sebagai cara mendefinisikan seni sudah tidak lagi relevan. Perjalanan sejarah seni tidak berjalan linier dari katakanlah realisme ke naturalisme ke impresionisme dan seterusnya. Menurut Danto, ini adalah cara berpikir modernis yang selalu mencari sesuatu yang baru. Dan ini sudah ditinggalkan dalam praktik seni kontemporer. Kenyataannya, berbagai isme terus ada melintasi waktu sejarah, sehingga sifatnya transhistoris. Dan kontemporer sendiri punya definisi kotemporer, jadi temporalitas yang hadir secara bersamaan. Contohnya, karya Danarto yang bentuknya mirip dengan Malevich, itu mengandung makna yang berbeda dan dapat dibaca dalam konteks sejarah dan ruang yang transhistoris. Danto juga berargumen bahwa kita perlu meninggalkan definisi formalis atau kategori berbasis medium karena tidak lagi relevan untuk membaca gejala seni kontemporer. Lukisan menjadi benda seni bukan karena ia adalah kanvas yang dicat oleh seniman, melainkan karena ada suatu ketentangan yang membedakannya dari benda biasa. Dengan kata lain, tidak ada ciri-ciri formal yang inheren mengandung unsur nyeni di dalam sebuah benda. Urinoir Duchamp adalah seni karena ketentangannya, bukan karena material atau mediumnya. Jadi, sound art, meme art, TikTok art, research-based art, atau whatever art yang kini ada dalam praktik seni, tidak menjadi seni karena mediumnya, melainkan karena ada suatu konsep atau ketentangan yang menjadikannya memperoleh status atau kategori seni. Teori Danto kelak dikembangkan oleh George Dickey. Ia juga seorang filsuf dari Amerika Serikat. Teorinya disebut teori institusional. Apabila Danto bertanya, mengapa sesuatu disebut seni, Dickey bertanya, siapa yang menyebut sesuatu sebagai seni dan kapan sesuatu menjadi seni? Dickey tidak lagi tertarik pada problem definisi ontologis definisi seni. Ia tertarik pada proses sosial yang berlangsung dalam membentuk definisi seni. Ia berargumen bahwa seni membutuhkan dunia seni. Dalam definisi Dickey, seniman atau kelompok seni adalah orang yang berpartisipasi dalam dunia seni dan membuat karya untuk diapresiasi oleh publik seni. Dunia seni terdiri dari orang-orang dan institusi yang secara terus-menerus membentuk dan membentuk ulang konsensus tentang seni. Seorang seniman membuat benda atau mengadakan peristiwa, misalnya dalam kasus performance art, untuk menjadikannya kandidat yang akan diapresiasi oleh dunia seni.
Sebuah benda atau peristiwa belum menjadi seni sebelum ia diapresiasi oleh dunia seni. Ini menurut teori institusional. Konsensus seni terus berubah sesuai zaman dan dapat berbeda dalam setiap konteks budaya. Semua orang dapat menjadi anggota dunia seni dengan cara memahami bahasa seni dan mengikutinya. Ia akan menjadi anggota seni yang luar biasa dan bersejarah ketika ia menawarkan teori bahasa baru yang berhasil disepakati dan digunakan oleh banyak anggota dunia seni. Teori institusional menjadi dasar bagi pengembangan teori dan praktik kritik institusional dalam seni kontemporer. Kita akan membutuhkan pengetahuan teoretis dan sejarah seni yang lebih mendalam untuk dapat memahami ragam kritik institusional. Saya hanya akan membahas sekilas saja 3 arus besar kritik institusional dari perspektif Marxis, feminis, dan dekolonial. Kritik Marxis berargumen bahwa dunia seni didominasi oleh orang dan institusi yang memiliki modal kapital, baik itu modal finansial maupun modal budaya atau cultural capital yang membentuk selera. Teori selera ini kelak dikembangkan oleh filsuf Prancis Pierre Bourdieu. Para Marxis menelusuri bagaimana seni menjadi komoditas spekulasi finansial atau aset investasi sejak abad ke-19 beriringan dengan berkembangnya kapitalisme industrial yang melahirkan kelas konglomerat atau the 1%. Sehingga, ruang seni menjadi sangat eksklusif dan benda seni menjadi komoditas yang nilainya bahkan absurd. Misalnya, bagaimana mungkin ada yang mau membeli pisang yang ditempel di dinding galeri sebuah art fair dengan harga $150.000? Mengapa dan bagaimana sistem ekonomi kita memungkinkan terjadinya absurditas semacam ini? Kritik feminis berargumen bahwa dunia seni mengandung bias gender karena dunia seni, seperti halnya dunia pada umumnya, didominasi oleh laki-laki kulit putih dan ideologi patriarkis. Buktinya, perempuan selalu absen dalam penulisan sejarah seni, dan jumlah karya seniman perempuan yang dikoleksi museum selalu relatif lebih sedikit daripada seniman laki-laki. Kritik dekolonial berargumen bahwa dunia seni mengandung bias kolonial karena sistem pengetahuan dunia seni membuat pemisahan antara seni primitif, tradisional, dan modern secara hierarkis. Contohnya, tahun 90, terjadi penolakan pameran Kias, ini pameran diplomasi seniman Indonesia di Amerika Serikat, di mana museum-museum kala itu berpendapat bahwa karya seniman Indonesia lebih cocok dipajang di museum etnografi daripada museum seni. Dari perspektif kritik dekolonial, museum adalah ruang penundukan dan penindasan yang diliputi ketidakadilan pengetahuan. Dari perkembangan praktik seni terkini, kita dapat melihat bahwa objek utama dalam dunia seni bukan lagi hanya soal produk benda seni atau intensi seniman yang membuatnya, melainkan juga proses dan relasi yang membentuk sesuatu menjadi seni. Objek investigasi filsafat seni bergeser dari benda ke praktik seni. Teori dan kritik institusional lantas melahirkan berbagai macam bentuk praktik seni baru, juga institusi baru, yang ingin menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil. Nah, teori Arthur Danto dan George Dickey berangkat dari konteks kesejarahan seni di negara-negara kaya yang memiliki infrastruktur lembaga dan pasar seni yang kuat. Di Indonesia, bagaimana kita mau mengkritik institusi museum jika infrastruktur museum yang standarnya cukup baik saja tidak ada? Namun justru, dalam konteks kesejarahan ini dan secara spesifik pasca Reformasi 98, ada berbagai institusi dan kolektif seni dalam berbagai bentuk pengorganisasian yang ingin menciptakan suatu ekosistem dunia seni yang dapat diakses orang banyak. Mereka mengada di tengah absennya peran negara dalam menyediakan infrastruktur seni untuk publik. Jenis ruang atau kelompok seni ini kerap disebut sebagai alternatif karena mereka ingin menciptakan sesuatu yang baru dan lain dari pasar seni, serta menyediakan ruang kebebasan berekspresi warga di tengah sensor negara Orde Baru. Konteks sosial politik ini menjadi lahan yang subur untuk menumbuhkan institusi, juga relasi seni yang berkomitmen pada politik demokrasi kewargaan dan transformasi sosial. Tentu saja pernyataan terakhir ini terlalu menyederhanakan kompleksitas sejarah dan keberagaman praktik seni di Indonesia. Saya tidak akan menerangkannya lagi lebih jauh karena akan terlalu melantur dari pokok utama video ini. Sampai di sini,
Jika kita tekun dan peka mengamati berbagai kecenderungan praktik seni kontemporer, bisa dibilang teori intelektualisme ketentangan seni dari Arthur Danto sudah mulai mencapai titik jenuh. Contohnya, ketika pameran seni yang terlalu sibuk dengan caption ketentangannya yang berbusa-busa, mulai dikritik karena menciptakan eksklusivitas intelektual. Adakah praktik seni yang berhasil melampaui definisi seni sebagai ketentangan, sebagaimana yang diteorikan Danto? Teori dan kritik institusional masih berharga untuk memahami aturan main dalam dunia seni dan bagaimana seringkali aturan itu menyebabkan ketidakadilan. Kini, banyak orang dalam dunia seni yang ingin beranjak dari kritik dan menuju penciptaan atau pengorganisasian institusi baru. Mereka mengimajinasikan institusi alternatif, mencari sesuatu yang lain. Mereka kerap menghubungkan ranah estetis dengan etis, sehingga muncullah jalinan relasi baru yang tidak kalah kompleks. Ranah seni menjadi sangat terhubung dengan ranah politik, sehingga pertanyaan filosofisnya kini bahkan bukan hanya mengapa sesuatu disebut estetis, tetapi juga mengapa sesuatu disebut etis. Ketika teori-teori yang lampau sudah tidak lagi cukup untuk membaca kondisi hari ini, maka kita membutuhkan teori, praktik, kritik, dan imajinasi yang lain. Semua itu sederhananya dapat dimulai dengan bertanya, mengapa